Shalom. Di malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang untuk jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita sama-sama memulai ibadah kita di malam hari ini.
turun di tengah-tengah kita semua malam ini. Damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, di tengah-tengah jemaat kita umat Maranatha. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan menyertai kita semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaan dari surga datang untuk senang umatnya. Mulia sembah Raja mulia, mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, yang telah lahir dimuliakan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Amin. Untuk segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Bahkan di malam hari ini Tuhan, jika Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Karena kasih setiamu itu Tuhan, yang selalu menuntun kami dan membimbing kami sampai malam hari ini ya Bapa. Kami boleh rasakan setiap kasih campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau meluapkan sukacita kami dalam pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami mau bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita sama-sama akan katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat.
dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Glory, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu bagiku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkat ilahi. Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu.
Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, buatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Sekali lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Syukur bagi-Mu. Selamat malam, selamat kita beribadah bersama-sama di malam Natal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Pada malam Natal ini kita beribadah dengan sebuah tema yang kita ambil dari PGI dan juga MAWI. Tema yang kita ambil adalah Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami duduk diam di hadapan Tuhan, kami bertelut, kami bersama-sama untuk sungguh-sungguh mengenang bagaimana Yesus lahir di muka bumi ini. Bapa di dalam surga, inilah saatnya di mana Allah telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau telah memberikan kepada kami anak-Mu yang Kau kasihi, anak yang tunggal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema daripada kita punya ibadah pada malam ini adalah kita memanggil dia dengan nama Immanuel. Ya. Immanuel itu berarti adalah Immanu, artinya beserta dengan kita. Allah. Jadi Immanuel itu berarti bahwa Allah beserta dengan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa pada saat Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini, pada saat Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini, itu satu hal yang begitu janggal, di mana kondisi pada saat itu begitu kacau, sangat kacau sekali. Yang kurang lebih kondisinya itu sesuai sebagaimana pada saat ini. Kondisi politik, bahkan kondisi yang lainnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kondisi zaman itu juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Begitu banyak hoax yang terjadi, begitu banyak penipuan-penipuan yang begitu masif, sehingga penipuan-penipuan itu yang hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi itu begitu masif, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang penipuan, mana yang hoax, dan mana yang asli. Joseph Goebbels, seorang menteri penerangan dari Hitler pada waktu itu, ya, dia juga pernah menebar sebuah kebohongan, sebuah hoax yang terus-menerus dikatakan, sehingga masyarakat mempercayai hoax tersebut sebagai sebuah kebenaran. Itulah sebabnya Hitler menjadi populer, bahkan diagungkan sebagai seorang yang memberikan keadilan dan kebenaran. Zaman itu tidak berbeda jauh dengan zaman kita pada saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada harapan. Kondisi yang begitu sulit, kondisi yang begitu lemah, kondisi yang begitu rusak, tetapi kita melihat ada harapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesaya 9 ayat 2 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. 750 tahun yang lalu hal itu sudah terjadi. 750 tahun yang lalu itu telah dinubuatkan. Allah telah mengatakan itu semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan lain, sebab itulah Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita suatu pertanda di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Kita lihat ada banyak hal. Allah beserta dengan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu beserta dengan kita? Ya, kita mengatakan Allah beserta dengannya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes ayat 9 dan sampai dengan yang ke-11 dikatakan, ya, bahwa di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Natal yang pertama, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, kondisi yang begitu kacau, kondisi yang begitu terjadi seolah-olah sebagaimana sebuah kebiasaan, sehingga tempat di mana Tuhan Yesus lahir adalah sebuah tempat keramaian, hotel, tempat orang berpesta, bersuka cita, mungkin mereka mabuk-mabukan. Tapi di situ Yesus datang, dan mereka semua tidak sadar bahwa Yesus sudah datang di tempat itu. Pemilik penginapan, para tamu, tidak ada yang mengetahui bahwa Yesus sudah datang. Bahkan para imam, pejabat bait Allah pun tidak ada yang mengetahuinya. Semua mengacuhkan kehadiran Yesus di dunia ini. Lalu siapa yang tahu? Hanya kaum marginal, kaum yang terbuang, penggembala, orang Majus, kafir. Orang Majus adalah sebetulnya orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tapi kita tidak tahu kenapa pada saat itu dia bisa tahu bahwa Yesus lahir, dan dia mencari dia. Itu bukti bahwa siapapun yang mencari kebenaran, siapapun dia, pasti dia akan mendapati Yesus. Lalu bukti yang kedua kita lihat lagi di dalam Filipi 2, ya, ayat 9 sampai dengan 11. Dia itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Yohanes 1 tadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terang yang sesungguhnya itulah yang telah menerangi setiap orang. Dia datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Bahkan dunia tidak menerima kedatangannya. Allah yang begitu tinggi,
Allah yang begitu luar biasa. Dia yang ada di dalam kerajaannya, di dalam kerajaan Allah. Dia telah datang menjadi manusia. Itulah Natal yang pertama, berita sukacita, berita kegembiraan. Dan dia tidak datang. Dia datang, tetapi mereka yang ada di dunia ini tidak menerimanya. Kalau kita pikirkan begitu sulit, bagaimana ya seorang yang menjadi pemilik datang kepada milik kepunyaannya, tapi dia diacuhkan, dia tidak diterima, bahkan dia ditolak. Itulah yang dinyatakan bahwa Allah datang kepada pemiliknya yang tidak menerimanya. Maka dikatakan Allah beserta dengan kita. Walaupun kita ini tidak menerima Yesus yang sudah datang kepada kita, bahkan kita menolaknya, bahkan kita menghinanya, bahkan kita mengacuhkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini satu hal yang begitu luar biasa. Allah yang begitu telah mengosongkan dirinya, yang kita kenal dengan nama kenosis. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi hina, untuk menjadi manusia, sehingga di sini dikatakan bahwa segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus Bapa Allah yang datang beserta dengan kita, bukan hanya datang ke dunia ini, tapi dia menemani kita, dia memimpin kita, sehingga di dalam segala hal, di dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan kemanapun kita pergi, Tuhan akan datang untuk menyertai kita. Inilah peristiwa agung. Inilah sebuah perintah yang agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam Matius 28 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah mendapatkan kasih daripada anugerah Allah, itu kita juga mendapatkan tugas untuk senantiasa, untuk pergi kemanapun, ke ujung dunia, bahkan sampai kepada akhir zaman, untuk memberitakan berita kebenaran ini. Dan kita tidak pernah sendirian, tapi Yesus Allah, Dia yang senantiasa menemani kita, senantiasa menemani kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Allah senantiasa menyertai. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab itu ia, Tuhan Yesus, Allah, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam dirimu. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu hal yang begitu luar biasa, satu hal yang begitu menakjubkan. Tidak pernah ada Tuhan lain yang selalu menemani kita. Tidak ada Tuhan lain yang selalu membimbing kita. Bahkan di dalam setiap perintah yang Tuhan katakan kepada kita, Dia menemani kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim dan piatu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah begitu mengasihi. Oleh karena itu juga Dia katakan Dia pun akan memberikan penolong yang lain. Dia akan memberikan penolong yang lain. Maka dikatakan di sini kan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, seumur hidup kita, yaitu kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mengenal siapa itu Yesus, kita tahu siapa itu Roh Kudus. Adalah sebuah kesulitan. Kita masuk, kita harus membawa berita baik ini di tempat yang tidak dikenal, bahkan yang memusuhi Dia. Sehingga dikatakan kita seperti sebagai domba yang dikirim kepada sekawanan serigala. Tapi kalau kita kenal dan kita tahu siapa itu Yesus yang berkuasa atas segala-galanya, maka kita tidak akan pernah takut. Walaupun sebagai domba, kita tidak pernah takut di sekeliling serigala-serigala yang siap buat menerkam kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukti yang keempat bahwa Allah beserta dengan kita, Immanuel. Yohanes 4 ayat ke-20 dikatakan, waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sampai dengan saat ini Yesus masih tetap menyertai kita. Yesus masih tetap memimpin di dalam setiap langkah kehidupan kita bagi mereka yang berkenan kepada Bapa. Kita seringkali di dalam perjalanan kehidupan ini merasa kita ini ditinggalkan oleh Allah. Kita merasa ditinggalkan oleh Yesus.
Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena janji Allah itu akan tetap selama-lamanya. Langit dan bumi dapat berlalu, tetapi janji Yesus tidak pernah gagal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan janji Allah dengan satu persyaratan adalah asalkan Yesus tetap di dalam kita, firman-Nya tetap menguasai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dipimpin oleh Yesus. Maukah kita dihidupkan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Bila kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti Yesus telah memimpin kita. Dan kalau Roh Kudus yang telah memimpin kita, itu juga berarti bahwa kita tidak bisa berjalan semau kita. Tapi setiap jalan, setiap langkah, setiap arah yang mau kita lalui harus selalu dengan dikonsultasikan kepada Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali di dalam kehidupan kita hanya mau-maunya saja. Bahkan kita tidak pernah berkonsultasi kepada Yesus. Kita katakan kita selalu berdoa, tapi apa betul kita berdoa? Kita berdoa seringkali hanya memohon kepada Tuhan. Itu bukan itu bukanlah sebuah doa. Tapi itu hanya sebuah permohonan, yang kadang-kadang permohonan itu bukan sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi permohonan yang kita berikan, yang kita mohonkan kepada Allah adalah permohonan oleh karena keegoisan kita, oleh karena nafsu kita, passion kita ini. Sehingga dikatakan kita berdoa, kita memohon, tapi sesungguhnya kita tidak memohon kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bukti yang kelima daripada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yohanes 14 ayat 18, 20 dan 21 dikatakan begini, ya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sering terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah janji Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Immanuel. Apapun kondisi, apapun keadaan, asalkan dikatakan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan yang kelihatan itu apa? Yang kelihatan adalah bagaimana kita memegang perintah Kristus dan melakukan. Itulah tanda bahwa kita mengasihi Dia, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan keinginan kita yang kita minta pengesahan kepada Allah, tapi kita mohon supaya kehidupan kita bisa mengikuti apapun yang Allah rencanakan di dalam kehidupan kita ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, ya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita? Bagaimana kita tahu
Allah ada di dalam kita, itu bukan karena kita pergi ke gereja, itu bukan karena kita membaca Alkitab, itu bukan karena kita berdoa. Yang seringkali bukan berdoa, tapi memohon untuk memuaskan nafsu kita. Sering dikasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi ada sebuah tanda bahwa Yesus ada di dalam kita. Kalau Kristus ada di dalam kita, itu berarti bahwa kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita pasti akan mempunyai dampak. Tanpa sebuah dampak, itu berarti Yesus tidak ada di dalam diri kita. Dan kalau Yesus ada di dalam diri kita, maka kita akan tumbuh. Kita akan menjadi tumbuh subur sebagai sebuah gandum dan akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengatakan bahwa Yesus sudah mempunyai dampak bagi kita hanya oleh karena kita berubah di dalam satu hal, satu tindakan? Tidak. Di sini dikatakan kita akan berbuah paling sedikit 30 kali lipat. Bahkan sampai dengan 100 kali lipat. Itu adalah tanda bahwa Allah beserta dengan kita, Immanuel. Dan juga itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita, kita menjadi semakin membenci dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sedang berjalan di dalam kejatuhannya, di dalam kebinasaannya. Keinginan dunia, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itulah yang seringkali menghalangi kita merintangi Yesus untuk datang di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Kristus, bukanlah berasal sebagai pimpinan daripada Roh Kudus. Tetapi itu semua adalah berdasarkan pimpinan dunia yang adalah lawan daripada Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keinginan daging. Apa itu? Keinginan daging. Ada keinginan kedagingan kita. Keinginan sebetulnya, keinginan itu bukanlah sebuah dosa. Tapi kalau keinginan itu tidak disesuaikan dengan kehendak Allah, itu akan menjadi dosa. Iblis sangat pandai untuk melencengkan, menyelewengkan apa yang kelihatannya baik. Tapi itu diselewengkan oleh iblis. Sehingga keinginan yang sebetulnya adalah positif, tapi diselewengkan. Sehingga menjadi dosa. Satu hal, kalau terjadi penyelewengan sedikit saja dari sebuah hal yang baik, justru bisa menjadi dosa.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melakukan satu kegiatan, ya, kita melakukan di dalam pelayanan, ya, itu satu hal yang baik. Tetapi kalau di dalam hati ada sebuah keinginan, wah, kalau aku ini nanti aku akan dipuji, itulah penyelewengan. Itulah penyelewengan, yang sesuatu yang baik tapi berdampak menjadi dosa. Keinginan yang tidak dapat dikuasai itu menjadi dosa. Keinginan yang mau dipersingkat, dipercepat, menjadi instan, itu pun adalah sebuah dosa. Tanpa keinginan kita tidak akan mempunyai semangat di dalam kehidupan ini. Karena keinginan itu juga sebetulnya adalah perintah Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Allah membawa kita memperlihatkan dunia, yang kemudian Allah kuasailah dunia ini. Dan untuk itu mesti punya keinginan. Tapi kalau keinginan itu diselewengkan, itulah yang menjadi dosa. Iblis sangat pandai. Dia seorang penipu. Dia tidak mengatakan, oh jangan punya keinginan. Tidak. Tapi keinginan yang baik dia selewengkan. Ada baiknya melakukannya, tapi kan kamu juga dapat bagian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, iblis sangat pandai untuk menipu. Dia mencoba mempengaruhi kita, menyelewengkan, sehingga banyak firman Tuhan diselewengkan sedikit demi sedikit. Hanya titik, hanya koma, hanya satu kata tidak disebut. Dan itu dampaknya menjadi sangat berbeda. Itu menjadi sebuah dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keinginan daging, dan saat ini kita lihat keinginan mata. Keinginan mata pun sungguh sangat banyak telah mengecohkan, ya. Keinginan mata, dia mendengar segala sesuatu lalu dia menjadi ingin, itu menjadi keinginan daging. Tapi kalau namanya keinginan mata, dia melihat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Adam Hawa, dia tidak pernah tergoda oleh pohon yang ada di tengah. Dia tidak pernah tergoda, walaupun dia sudah lama, dia pasti sudah berkeliling, dia menikmati pohon-pohon yang lain yang mungkin ribuan buahnya, dan begitu banyak. Tapi kenapa dia justru mau makan pohon yang ada di tengah itu? Itu karena iblis mengecoh dia. Dikatakan ini, lihat buahnya baik. Sehingga Hawa melihat buah itu adalah baik. Dari mana? Dari mata. Oleh karena mata, lalu dia dikecoh oleh hasutan-hasutan iblis. Maka kemudian dia berbuat dosa. Dia jatuh di dalam dosa. Jadi keinginan daging, keinginan mata, itu satu hal yang sangat-sangat riskan, membuat manusia jatuh di dalam dosa. Karena buah itu kelihatannya baik. Sehingga oleh karena buah itu kelihatan baik, mungkin dulu ada yang mengatakan, oh itu buah apel. Karena buah apel adalah buah yang begitu indah, ya, warnanya, kulitnya, itu begitu membuat sebuah keinginan kita. Walaupun itu bukan buah apel, itu buah pengetahuan baik dan buruk.
Tapi dari keinginan mata itu mengakibatkan Hawa jatuh di dalam dosa. Padahal sebelumnya dia sudah tahu, dan iblis tidak bisa mengganggu. Tapi dalam satu hal itu, maka dia selewengkan perintah Allah. Sedikit dia katakan, bukankah semua buah di taman ini tidak boleh engkau makan? Tidak, kata Hawa. Tidak. Hawa mengatakan, tidak, semua boleh kita makan, cuma pohon yang di tengah ini. Bahkan kemudian Hawa pun menambahkan firman Allah. Jadi bukan hanya tidak boleh kita sentuh, kita pegang pun tidak boleh, katanya. Jadi barang siapa yang mengurangi atau menambahkan firman Allah, maka dia akan dicabut dari pohon kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu bahayanya kalau kita tidak mengenal firman Allah dengan jelas, kita tidak mengerti firman Allah dengan jelas. Maka saya mengatakan, firman Allah harus dipelajari sebagai sebuah firman Allah yang benar. Bukan semua orang mengatakan firman Allah kita terima, tidak. Tapi kita harus menguji, kita mencari firman Allah yang benar. Sehingga kemudian kejatuhan yang ketiga kita lihat, yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup berarti bahwa hanya dia yang istimewa. Seorang yang angkuh, seorang yang sombong, yang merasa dirinya hebat, yang berbeda dengan yang lain. Dia lebih baik, dia lebih cantik, dia lebih cakap, dia lebih kaya, dia lebih berkuasa. Keangkuhan hidup ini satu hal yang sangat bahaya sekali. Begitu juga Tuhan Yesus sendiri pernah dicobai. Dia dibawa, kemudian diperlihatkan seluruh kerajaan bumi. Lalu dikatakan, sembahlah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus, maka aku akan memberikan semuanya. Kalau Tuhan Yesus diberikan semuanya, maka Tuhan Yesus akan menjadi orang yang paling hebat. Tapi Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa sebetulnya itu adalah milik dia. Dia tidak pernah tergoda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu banyak kita melihat, terutama wanita, kalau dia melihat, dia shopping di toko, melihat ini, melihat itu, maka keinginan mata itu begitu menggugah dia, sehingga punya satu keinginan. Buat apa? Kalau aku memakai tas seperti itu, kalau aku memakai baju yang seperti ini, maka tidak ada yang lain yang memakai. Maka kita melihat begitu banyak barang-barang produksi yang limited. Makin sedikit dikeluarkan, semakin banyak dan semakin mahal, semakin bergengsi. Itulah keangkuhan hidup, dosa keangkuhan hidup yang digugah oleh iblis, oleh dunia, sehingga membuat kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kita menjadi bangga kalau kita adalah satu-satunya. Kita menjadi seorang yang betul-betul terpilih, istimewa. Sebab semakin langka, kita akan menjadi semakin baik. Begitu juga kita lihat, semakin langka sebuah pekerjaan, maka upahnya pun menjadi semakin mahal.
upahnya pun semakin besar. Tapi kalau sebuah pekerjaan bisa dikerjakan oleh banyak orang, seperti kuli, pembantu, maka harganya ya biasa-biasa saja. Tapi seorang direktur, seorang manajer, di mana nggak semua orang bisa melakukan itu langka, maka dia akan mendapat upah honor yang jauh lebih besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang dunia tawarkan. Jadi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apa yang menjadi lawan kita bukan saja lingkungan politik, tapi juga diri kita. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga kita bisa melihat bahwa dikatakan ada yang membanggakan kuda, ada yang membanggakan kereta. Dan kita juga lihat begitu banyak orang yang membanggakan mobil. Begitu ada mobil baru, mobil apa dia punya, dia beli. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada orang yang punya mobil lebih dari 40, 50, 60, bahkan lebih. Itu semua adalah keangkuhan hidup. Sering terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal, ya, Natal tahun 2020 ini, agar kita menyadari akan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yang tidak pernah putus-putusnya itu, kita nikmati. Sebab tanpa anugerah Allah, hidup kita akan stop. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa berbuah apa-apa. Tapi hanya dengan kasih Allah, anugerah Allah, maka kita bisa hidup di dunia ini. Bahkan kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadi untuk itu kita harus merespon anugerah kasih Allah. Kita harus setia dan taat kepada Kristus. Kenapa? Karena itu adalah rencana agung Bapa buat kita semua. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar di dalam ibadah Natal ini, biarlah Tuhan, itu semua menjadi hikmat, menjadi penuntun di dalam jalan kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Jadikan kami ini hidup yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga pimpin, sehingga kami bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Bahkan kami akan menyambut tahun 2021 dengan baik dan berkenan kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin.
child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Sekali lagi kita katakan, silent night, holy night, all is calm, all is bright round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly
kita berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam segala keadaan. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha